Kami pasangan yang sedang melakukan road trip, mengelilingi Sulawesi Selatan, dengan mobil listrik kami Hyundai Ioniq 5. Dengan mendatangi lokasi SPKLU, melintasi setiap kota dan kabupaten, menyeberang pulau, camping di mobil dan mendatangi beberapa tempat wisata yang mungkin bisa jadi referensi kalian ketika berkunjung ke Sulawesi Selatan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Di episode sebelumnya, menyeberangkan mobil dengan kapal feri adalah hal yang pertama kali kami lakukan, menuju pulau yang dikelilingi pasir putih, yang di setiap sudutnya indah untuk diabadikan momennya. Pulau Selayar telah memberikan ketenangan yang benar-benar kami cari, walaupun belum semua kami sempat eksplor. Tapi kami yakin, suatu saat akan kembali untuk lebih banyak melihat keindahan, merasakan kehidupan, dan menikmati ketenangan di hari dan malamnya. Pagi hari pukul 5.30, kami sudah meninggalkan penginapan menuju dermaga feri Pamatata yang jaraknya kurang lebih 50 km dari kota Benteng, dengan sisa baterai 57%. Selayar hanya memiliki satu jalur poros yang membujur dari utara ke selatan mengikuti bentuk pulau yang memanjang. Di pantai sisi timur, pemandangan matahari terbit juga tidak kalah indahnya. Suatu saat kami akan mengeksplor lebih jauh pantai bagian selatan di mana kita bisa menikmati pemandangan matahari terbit dan terbenam. Ini adalah suasana kehidupan tiap pagi di dermaga Pamatata. Pergerakan manusia dan kendaraan terjadi setiap harinya, orang dengan perjalanan dinas, bekerja, sekolah hingga berjualan hilir mudik. Ini menjadi berkah bagi para ibu-ibu yang berjualan keliling menjajahkan nasi bungkus, atau makanan dan minuman ringan untuk orang yang tidak sempat menikmati sarapan, karena kapal pertama bahkan berangkat pukul 6 pagi. Ini adalah suasana pagi di hari-hari biasa. Pada waktu-waktu tertentu seperti akhir pekan dan libur lebaran, antrian kendaraan bisa sampai di gerbang loket atau malah lebih. Orang-orang bisa jadi menginap semalam sebelum jadwal keberangkatan untuk mengantrikan kendaraan. Seperti saat berangkat, staf ASDP selalu siap mengarahkan kendaraan dengan teliti. Kali ini kapal berangkat tepat waktu sesuai jadwal. Dari Pamatata, kami kembali ke Pelabuhan Bira dengan kondisi laut yang cukup tenang dan waktu tempuh yang lebih cepat. Dari Bira, kami berencana singgah untuk main kayak di Telaga Biru Eremanerang. Kali ini kami mencoba tinggal di dalam mobil untuk beristirahat. Kursi pengendara dan penumpang depan di mobil ini ada fitur Zero Gravity Seat, yang juga memiliki sandaran kaki, membuat kami nyaman untuk rebahan. Ini didesain untuk pemilik agar dapat beristirahat saat menunggu mobil dicas. Sesaat kapal mulai jalan, angin laut mulai masuk ke dalam kapal sehingga hanya perlu membuka sedikit kaca, tidak perlu menyalakan AC. Kebetulan kami masih melakukan penghematan baterai untuk pengisian selanjutnya. Pukul 9.30 kapal merapat, dan tidak sampai 10 menit kami sudah bisa turun.
Ada perasaan cemas yang terkadang kami alami ketika di kapal dan sekitar dermaga, karena sempitnya ruang gerak kendaraan, mulai dari kendaraan kecil hingga besar. Salam. Kenapa, Bu? Membuat kami cukup was-was jika terjadi baret karena gesekan dengan kendaraan lain. Untungnya hal itu tidak terjadi. Hanya beberapa gasruk yang terjadi di bawah chassis atau pelindung baterai, akibat ground clearance yang rendah dan wheelbase yang jauh, bertemu dengan gundukan. Bagaimanapun resiko ini akan tetap ada saat melakukan road trip, berhadapan dengan kondisi jalan, atau medan yang permukaannya berbeda, dengan mobil yang rendah seperti ini. Tapi pelan-pelan kami mulai terbiasa dengan manuvernya. Selayar dan Telaga Biru hanya berjarak sekitar 20 km dari dermaga penyeberangan Bira, tidak jauh dari jalan poros jalur ke Bulukumba atau jalur lain yang langsung menuju ke Sinjai. Saat kami singgah ke Telaga Biru lagi-lagi suasana sepi karena hari kerja. Suasana hening yang sebenarnya memang kami ingin perlihatkan ke kalian. Telaga Biru menyajikan pemandangan danau yang berwarna biru, pantulan dari organisme kecil yang hidup di dalamnya. Sebelumnya kami persiapkan kayak untuk mendapat sudut pandang yang berbeda dari permukaan danau. Alam yang hening, hanya ada suara burung. Air yang jernih, ikan terlihat jelas dari permukaan air. Membuat kami ingin berlama-lama di sini.
Hal yang paling sulit saat bertemu tempat yang indah seperti ini adalah meninggalkannya. Kenyataannya, kami harus melanjutkan perjalanan. Dari Telaga Biru kami akhirnya memutuskan untuk kembali ke SPKLU di Bulukumba untuk mengisi sebentar kemudian lanjut ke Watampone. Karena kami ragu, apakah sisa baterai yang ada bisa membawa kami langsung ke Watampone yang jaraknya sekitar 150 km? Kembali ke Bulukumba saat kami mengisi di SPKLU. Perjalanan selayar hingga kembali ke Bulukumba sejauh 300 km, menghabiskan 60% baterai. Dari kondisi 97% ketika berangkat, tersisa 37%. Meskipun informasi jarak di display lebih dari cukup untuk sampai ke Watampone, tapi kami selalu menjaga batas terendah dari sisa baterai kami di 30% untuk menjaga kesehatan baterai. Kami menghitung kebutuhan energi hingga sampai di Watampone, yang kurang lebih berjarak 150 km. Dengan konsumsi rata-rata 7,5 km per kilowatt, maka yang kami butuhkan adalah 20 kW atau sekitar 28% dari total kapasitas 72 kW. Dari perhitungan tersebut, setidaknya pengisian dilakukan sampai kondisi baterai di 60%. Jika sesuai rencana, kami akan melakukan pengisian inap di SPKLU Watampone sampai penuh. Keputusan mengisi di Bulukumba menjadi tepat, karena sepanjang perjalanan kami bisa nyaman menggunakan AC. Dan siap menghadapi kondisi tidak terduga, seperti antrian kendaraan saat jalan dialihkan, sehingga waktu tempuh lebih panjang dari yang diperhitungkan. Semua yang awalnya rapi dan bersih tidak bertahan lama. Karena perjalanan ini cukup panjang dan penuh perhitungan, kami selalu menghargai waktu yang berjalan. Di sisi lain kami tetap menikmati sepanjang perjalanan melalui daerah baru yang belum pernah kami lalui. Di sepanjang Jalan Porosinjai dan Bone, kamu akan melihat lumbung padi nasional di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan yang sisi timur dan baratnya dibatasi oleh gugusan pegunungan Bawah Karaeng, Bulu Saraung hingga Latimojong, memiliki siklus panen yang bergantian sehingga stok pangan selalu aman, bahkan bisa menyuplai daerah lain. Tanah di Indonesia pada umumnya subur, sehingga benar dalam lirik lawas tentang tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ini adalah hal yang patut kita bersyukur, tinggal di negara yang damai, tentram dan kaya akan sumber daya alam. Setelah berjalan santai sekitar 4 jam, kami akhirnya sampai di kota Watampone. Dan tiba di PLN ULP Hasanuddin Watampone untuk melakukan pengisian semalaman. Total jarak perjalanan dari Bulukumba via Sinjai adalah 144 km, yang menghabiskan 26% dari baterai. Seperti biasa, kantor pelayanan PLN selalu ramah dan menyenangkan. Kali ini kami meminta izin untuk menginap, dan supervisor langsung datang menyambut kami dan mengizinkan kami untuk beristirahat di kantor. Sambutan hangat seperti ini yang kadang membuat kami merasa di tiap pemberhentian, serasa seperti di rumah sendiri. Dengan tipe charger AC 11 kW, ini akan memakan waktu sekitar 4 hingga 5 jam dari 34% hingga penuh. Melalui PLN Mobile kami bisa memantau progres dari pengecasan. Besok kami akan siap melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi.